Film dibuka dengan memperlihatkan suasana abad ke-17 di Jepang, tepatnya di desa klan Shirai Ryu. Terlihat pemimpin klan di sana yang bernama Hanzo Hasashi sedang menjalani kesehariannya dengan damai bersama keluarga kecilnya. Tapi saat itu juga anak bayi mereka terdengar menangis di dalam rumah. Hanzo lalu menyuruh anak pertamanya yang bernama Asep untuk menenangkan sang adik, sementara dirinya pergi ke sungai untuk mengambil air. Namun karena beberapa menit berselang tangisan sang bayi tak kunjung berhenti, istri Hanzo pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi saat berada di dalam, entah kenapa cuaca di sana seketika menjadi terlalu dingin dan bersamaan dengan terjadinya pembantaian di luar rumah. Melihat itu, istri Hanzo pun segera menyembunyikan bayinya di bawah lantai. Dan setelah itu muncullah sosok seorang pria misterius bernama Bihan yang memiliki kekuatan es. Adapun maksud dan tujuannya di sana yaitu dalam misi ingin menghabisi Hanzo beserta garis keturunannya atas perintah dari tuannya. Bersamaan dengan itu, Hanzo yang mendengar kericuhan di rumahnya langsung berlari menghampiri keluarganya. Namun sayangnya dirinya sudah terlambat karena istri dan anak pertamanya sudah metong dalam keadaan membeku. Melihat ini, Hanzo pun langsung mengetahui kalau yang menghabisi keluarganya pasti adalah Bihan. Setelah itu, Hanzo kemudian menemui Bihan yang tampak sedang duduk santai di atas batu. Dengan amarah yang mendidih, tanpa pikir panjang, Hanzo pun langsung menyerang Bihan hingga terjadilah duel sengit di antara mereka. Dalam pertarungan sengit tersebut, sayangnya di sini si Bihan berhasil mengalahkan Hanzo dengan menancapkan kunai ke tubuhnya. Akan tetapi sebelum metong, Hanzo mengatakan kepada Bihan, "Lihat wajahku baik-baik, karena aku bersumpah kalau wajah inilah yang akan membalas semua perbuatanmu nanti." Dirasa telah berhasil menjalankan misi, Bihan pun kemudian pergi ke suatu tempat bernama Outworld untuk menemui atasannya. Akan tetapi tak lama setelah Bihan pergi, Hanzo yang terluka parah tiba-tiba tersadar kembali kemudian berusaha berjalan ke arah rumahnya. Saat itu juga Hanzo mendengar tangisan dari anak keduanya. Akan tetapi karena lukanya yang terlalu parah membuat Hanzo tidak sanggup lagi untuk berdiri hingga membuat dirinya pun metong di sana. Bersamaan dengan terlihatnya sebuah tanda naga di lengan Hanzo yang perlahan menghilang dan kemudian api muncul menghanguskan Hanzo dan membawanya ke sebuah alam bernama Netherrealm, yaitu dunia neraka versi Mortal Kombat. Scene kemudian berganti tepatnya di masa kini, di mana kita diperlihatkan dengan seorang petarung MMA yang hendak melakukan pertandingan brutal di atas arena. Petarung tersebut bernama Kolyong, kita sebut saja dia Kol, yang saat itu sedang disemangati oleh istri dan anaknya. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai, di mana pada awal pertandingan Kol nampak begitu semangat menghajar lawannya tanpa ampun. Bersamaan dengan itu, datanglah seorang pria botak yang nampak begitu penasaran dan memperhatikan pertandingan Kol. Sayangnya akibat terlalu menggebu-gebu di awal pertarungan, membuat dirinya mengalami kewalahan hingga kehabisan energi dan pada akhirnya dirinya harus kalah dalam pertandingan tersebut.
Sementara di sisi lain, tepatnya di Outworld, tampak Bi-han mendatangi pimpinannya yaitu Sansung, si penyihir penyerap jiwa. Di mana di sini Sansung berkata pada Bi-han bahwa tanda-tanda ramalan kuno sudah bermunculan. Namun Bi-han menjawab kalau ramalan kuno tersebut tidak ada karena dia telah menghabisi Hanzo beserta semua keturunannya. Akan tetapi Sansung menjelaskan bahwa di Etren masih ada petarung yang memiliki tanda naga dan diprediksi ada kaitannya dengan Hanzo Hasashi. Untuk itu Sansung pun kembali mengutus Bi-han agar segera menghabisi petarung tersebut. Namun sebelum berangkat, Bi-han menyampaikan pada pimpinannya ini kalau dirinya sekarang bukanlah Bi-han, melainkan Sub-Zero. Kita kembali ke Cole, di mana saat ia sedang beristirahat, dirinya tiba-tiba didatangi oleh pria botak sebelumnya yang diketahui mempunyai nama Jack. Jadi si Jack ini mengaku kalau dirinya adalah mantan pasukan khusus dan ia begitu tertarik dengan tanda lahir yang berbentuk naga di dada Cole. Mendengar itu, Cole tampak hanya bisa bingung dan pada akhirnya memilih untuk pergi makan di warung kapurung bersama keluarganya. Beberapa waktu kemudian saat sedang di minimarket, tiba-tiba saja turun sebuah salju. Namun salju tersebut hanya menghujani area mereka. Dan setelah itu, meja yang berada di depan anak Cole tiba-tiba menjadi es. Dan ternyata itu adalah ulah dari Sub-Zero yang berniat ingin menghabisi Cole dan keluarganya. Sub-Zero lalu menampakkan diri dan mulai menyerang keluarga Cole dengan ratusan bola kristal. Untungnya bersamaan dengan itu, Jack datang di sana dan langsung menyuruh Cole dan keluarganya segera masuk ke dalam mobil untuk segera pergi dari sana. Di dalam mobil, Cole melihat tanda di tubuh Jack yang sama dengan tanda miliknya. Jack pun menjelaskan bahwa mereka berdua adalah orang-orang terpilih yang akan mewakili bumi dalam sebuah pertandingan. Namun belum jauh dari sana, mereka tiba-tiba kembali dihadang oleh Sub-Zero. Dan mau tak mau, Jack pun menyuruh Cole untuk pergi menemui temannya yang bernama Sonya Blade di suatu tempat. Sementara dirinya memutuskan untuk bertarung melawan Sub-Zero. Sayangnya di sini, Jack yang tentu saja bukanlah tandingan dari Sub-Zero dapat dengan mudah dikalahkan, di mana Sub-Zero membuat kedua tangan dari si Jack menjadi beku hingga hancur dan membuat ia terjatuh dari gedung. Singkat cerita, scene berpindah di Outworld. Tampak Sansung mendapatkan sebuah kabar kalau Sub-Zero telah berhasil menghabisi salah satu petarung di bumi. Namun sayang, salah satunya lagi berhasil lolos. Kemudian salah satu petarung Sansung yang bernama Milena mengkhawatirkan perbuatan pimpinannya ini yang dinilai bisa saja diskors oleh pencipta 6 alam yaitu Older God. Namun karena Sansung begitu haus akan kemenangan dan ingin mengambil alih bumi, membuat dirinya pun tidak peduli lagi akan hal tersebut. Kemudian sebelum beralih dari sini, Sansung lalu meminta pada Milena untuk menyuruh si reptil membantu Sub-Zero menghabisi petarung yang lolos. Balik ke bumi, tampak Cole mengembalikan istri dan anaknya ke rumah dan kemudian ia langsung bergegas mencari si Sonya Blade di lokasi yang ditujukan. Di mana sesampainya di lokasi, Cole tiba-tiba langsung ditampiling oleh seorang wanita. Tapi untungnya di sini Cole langsung menunjukkan tanda naga di dadanya, hingga membuat si wanita tersebut akhirnya berhenti menampiling Cole dan mengaku sebagai Sonya Blade. Setelah itu, Cole lalu dibawa ke markasnya, di mana si Sonya menjelaskan tentang tanda naga yang dimiliki oleh Cole. Jadi dulu saat Jack dan Sonya bertugas, mereka menghadapi seorang pria yang mempunyai kekuatan super dan memiliki tanda naga. Tapi untungnya pria tersebut akhirnya bisa dihabisi oleh Jack. Akan tetapi tanda naga yang dimiliki oleh si pria malah berpindah ke tubuh si Jack. Jadi intinya jika menghabisi manusia yang memiliki tanda naga, maka tandanya tersebut akan berpindah ke si orang yang membuatnya metong. Di sini, Sonya juga menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki tanda adalah orang-orang yang terpilih untuk melakukan sebuah pertandingan di sebuah alam lain yang disebut Mortal Kombat. Kemudian setelah menjelaskan semuanya, Sonya lalu menunjukkan seorang tawanannya kepada Cole yang bernama Kano. Namun bersamaan dengan itu juga, markas mereka tiba-tiba diserang oleh sosok tak kasat mata.
Akhirnya, Kano pun berhasil menghabisi reptil tersebut dengan mencabut jantungnya. Setelah kejadian tersebut, Kano mendapati Sonya sedang mencari kuil bernama Raiden. Mengetahui itu, Kano yang pernah COD di kuil itu pun memberitahu Sonya bahwa ia tahu lokasinya, tapi enggan membantu, mengingat tindakan Sonya sebelumnya yang telah menahan dirinya di sana. Untuk itu, Sonya pun mencoba membujuk Kano agar membawanya ke kuil Raiden dengan iming-iming nantinya akan diberikan uang senilai 3 juta dolar. Mendengar itu, Kano yang mata duitan ini pun tanpa basa-basi langsung mengiyakan kerjasama tersebut. Singkat cerita, ketiganya kemudian menuju lokasi dengan menaiki sebuah pesawat milik teman Kano. Di mana sesampainya di lokasi, ketiganya langsung turun dari pesawat menggunakan parasut. Kemudian mereka melanjutkannya dengan berjalan di tengah panasnya gurun pasir. Di dalam perjalanan mencari kuil Raiden, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Liu Ken. Namun karena Kano yang tak henti-hentinya ngebacot, si Liu Ken pun langsung mengkasih paham Kano dengan melemparkan bola api ke arah. Kemudian Liu Ken di sini mengaku sebagai murid dari Raiden, lalu membawa ketiganya ke kuil Raiden. Sesampainya di dalam kuil, mereka diperlihatkan dengan lukisan-lukisan bersejarah tentang pertarungan Mortal Kombat. Namun di saat Cole melihat petarung yang bernama Hanzo Hasashi, dirinya tiba-tiba melihat seseorang di dalam pikirannya, ya meskipun hanya sekilas. Setelah itu, Liu Ken membawa ketiganya ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut sudah ada Jack yang berada dalam kondisi sekarat. Liu Ken mengungkapkan bahwa dirinya menemukan Jack saat mencari petarung bumi lainnya. Lalu ia membawanya ke sini. Liu Ken juga mengatakan bahwa para biksu di sini berencana akan memberikan sebuah lengan mekanik besi untuk digunakan oleh Jack. Setelah itu, Liu Ken membawa ketiganya ke hadapan Raiden, di mana mereka ini akan diatur oleh Raiden untuk mengikuti pertandingan Mortal Kombat. Namun di sini Raiden mengetahui bahwa mereka bertiga ini sama sekali belum siap. Bahkan salah satu di antara mereka tidak memiliki tanda naga, yaitu si Sonya. Karena tak punya banyak waktu, Raiden pun menyuruh Liu Ken agar segera melatih mereka bertiga. Sore harinya saat Liu Ken sedang bertapa, tiba-tiba saja hawa dingin melintas yang ditandai dengan kedatangan Sub-Zero yang berhasil membobol pintu kuil. Melihat itu, Liu Ken pun mencoba untuk menghentikan Sub-Zero dengan melawannya. Di saat Liu Ken hendak diselesaikan, beruntung datanglah saudara seperjuangan Liu Ken di sana, yaitu Kung Lao. Akan tetapi bersamaan dengan itu juga, Samsung dan kelompoknya tiba-tiba datang untuk menghabisi semua petarung bumi yang tersisa. Melihat itu, Raiden pun tidak tinggal diam, di mana ia langsung membuat perisai petir agar penghuni Outworld tak bisa menembusnya. Akibat dari perisai pelindung kuat itu, membuat Samsung dan kelompoknya akhirnya memilih untuk pergi dari sana guna kembali mengatur rencana. Setelah Samsung pergi, Liu Ken dan Kung Lao lalu melatih Kano dan Cole untuk memunculkan kekuatan yang didapat dari tanda naga, di mana kekuatan itu disebut Arcana. Sayangnya karena Sonya tak memiliki tanda naga, dirinya pun memilih pergi menemui Jack yang sekarang ini memiliki lengan mekanik besi. Sementara di tengah-tengah pelatihannya, tampak Cole yang tidak fokus dalam latihan akhirnya harus terkena skill 1 dari Kung Lao. Sementara Kano yang cuma bisa ngebacot-bacot, tidak bisa berbuat banyak dan hanya dijadikan mainan latihan oleh Liu Ken. Real cute. Put a fucking shirt on, Magic Mike. Malam harinya saat mereka sedang makan malam, di sini Kano yang rese kembali terlibat percekcokan dengan Liu Ken dan Kung Lao, di mana Liu Ken yang jengkel dengan tingkah Kano akhirnya dengan sengaja terus memancing emosi pria tersebut bahwa Kano ini tidak bisa bertarung dan hanya bisa joget-joget pargoy di depan kamera. Mendengar itu, emosi Kano pun seketika meledak dan pada momen inilah Kano secara tak sengaja berhasil memunculkan Arcana miliknya, di mana mata kanannya tiba-tiba mengeluarkan sebuah sinar laser.
Keesokan harinya, Cole berlatih kembali untuk memunculkan arkananya. Namun sayangnya, karena arkana Cole tak kunjung muncul, hal tersebut pun akhirnya membuat dirinya putus asa. Kemudian Raiden datang menghampiri Cole. Di sini, Raiden menceritakan tentang masa lalu Cole yang sebenarnya, di mana Cole ini memiliki garis keturunan Hanzo Hasashi, dan anak milik Hanzo yang ditemukan oleh Raiden di awal-awal film tadi adalah nenek moyang dari si Cole. Melihat kondisi Cole yang putus asa karena sampai sekarang belum berhasil memunculkan arkananya, Raiden pun akhirnya mengizinkan Cole untuk pulang ke keluarganya saja. Karena jika dirinya memaksakan untuk ikut pertandingan, maka dia akan metong sia-sia karena tidak memiliki arkana. Sementara di Outworld, tampak Samsung mengumpulkan seluruh petarungnya, yaitu Sub-Zero, Milena, dan kawan-kawan. Di sini, si Kabal mengungkapkan bahwa ia kenal dengan Kano dan memiliki masa lalu bersamanya. Untuk itu, Samsung pun meminta pada Kabal agar membujuk Kano bergabung dengan mereka. Dan bersamaan dengan itu juga, muncullah sosok misterius yang Samsung sebut sebagai Goro yang datang untuk bergabung dengan mereka. Singkat cerita, Kabal lalu menemui Kano di kuil Raiden, di mana di sini si Kabal meyakinkan Kano untuk membelot saja dari Raiden serta meminta Kano untuk bergabung dengannya. Dan karena diiming-imingi uang berkali-kali lipat, tanpa pikir panjang Kano pun langsung setuju. Di mana si Kano langsung menggunakan kekuatan lasernya untuk membuka segel petir pelindung di sana. Setelah itu, Samsung and the Gang pun bisa masuk ke sana dan membuat para petarung mulai bersiap untuk baku hantam. Kemudian dengan pedenya, Kano si manusia kurang ajar dengan pedenya kini telah join di kelompok Samsung. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di kediaman Cole, secara tiba-tiba Goro si raksasa muncul dari gudang dan berniat ingin menghabisi Cole beserta keluarganya. Melihat itu, Cole pun tak tinggal diam dan berusaha sekeras mungkin melindungi keluarganya. Balik ke kuil, tampak para petarung bumi mulai diserang oleh kelompok Samsung. Di mana dalam pertarungan tersebut Sonya yang melawan Milena tampak begitu kewalahan dan pada akhirnya dapat dengan mudah dikalahkan. Namun saat Milena hendak menghabisi Sonya, di sini ia mendapati kalau Sonya ini ternyata tidak memiliki tanda naga dan hal itu membuat Milena memilih untuk pergi saja. Kemudian Kano yang memiliki dendam pribadi pada Sonya datang dan langsung melemparkannya ke tepian jurang. Tak sampai di situ, Kano lalu menjatuhkan sebuah tangan patung raksasa ke arah Sonya hingga membuatnya terjebak di bawah reruntuhan. Sedangkan Kung Lao kini berhadapan dengan wanita burung Nitara, di mana terlihat saat Nitara akan menyerang Kung Lao dari belakang. Dengan ilmu fokusnya, si Kung Lao pun langsung melompat ke arah Nitara dan berhasil membuatnya metong. Balik ke Cole, tampak dirinya masih kewalahan menghadapi Goro yang jelas memiliki kekuatan berkali-kali lipat darinya. Namun saat Goro hendak menyelesaikan Cole, tiba-tiba akibat dari aksi nekatnya itu membuat si raksasa ini semakin murka dan hendak menghabisinya dan putrinya. Di saat istri dan anak Cole hendak diselesaikan, secara refleks disinilah Cole mendapatkan arkananya, di mana arkana si Cole ini ternyata merupakan sebuah armor yang mengikat di tubuhnya, di mana armor tersebut juga bisa menyerap serangan lawan dan berfungsi sebagai pelindung. Tak hanya itu saja, si Cole juga bisa membuat senjata dari armornya, dan hal tersebut pun berhasil membuat dirinya bisa menumbangkan si Goro.
Sementara itu di sisi lain tampak Jack sedang berusaha mengangkat reruntuhan yang menimpa Sonya, di mana berkat usaha keras dari si Jack membuat dirinya akhirnya tak sengaja mendapatkan arkananya, yaitu sebuah lengan mekanik yang sangat canggih, hingga membuat Jack akhirnya bisa mengangkat patung yang menimpa Sonya. Setelah itu Raiden membuka portal untuk mengembalikan Cole, di mana Cole yang merasa dirinya telah siap untuk menjadi petarung akhirnya memutuskan untuk kembali ke kuil dan pamit pada keluarganya. Di saat Cole kembali, Raiden mengatakan kepada Sub-Zero bahwa garis keturunan Hanzo Hasashi belum berakhir, di mana si Cole ini adalah garis keturunan tersebut. Kemudian karena kondisi yang tidak kondusif, Raiden lalu berniat membawa para petarung-petarungnya. Namun Cole berhasil ditahan oleh Sub-Zero. Kemudian Kung Lao mencoba untuk menghentikan Sub-Zero. Akan tetapi di sini justru ia yang tertangkap oleh Sansung, di mana Sansung langsung mengeluarkan ultinya, yaitu dengan menyerap jiwa Kung Lao. Menyadari itu, Liu Kang pun mencoba untuk menyelamatkan Kung Lao. Namun ia dan yang lainnya lebih dulu ditarik oleh teleportasi Raiden ke sebuah ruangan aman antara alam. Di sini, Liu Kang hanya bisa pasrah atas pengorbanan Kung Lao. Kemudian Raiden memberikan kunai peninggalan Hanzo kepada Cole, di mana ia mengaku menemukan benda itu tepat di rumah klan ninja Hanzo Hasashi saat terjadi pembantaian di sana. Menyadari kekuatan musuh yang besar jika bersatu, di sini Cole pun mengajukan sebuah rencana, di mana Cole meminta Raiden untuk menarik para petarung milik Sansung dalam pertarungan tunggal, di mana Reiko akan melawan Jack, Sonya melawan Kano, Liu Kang melawan Kabal, dan Cole sendiri akan menghadapi Mileena. Kemudian jika mereka berhasil mengalahkan semuanya, maka selanjutnya mereka akan melawan Sub-Zero dan Sansung secara bersama-sama, karena Sub-Zero dan Sansung lah yang paling kuat di antara petarung-petarung di Outworld. Dirasa cukup masuk akal, Raiden pun mulai mengirim satu persatu petarung Sansung dengan portalnya. Pertarungan pun dimulai, di mana Jack yang sudah memiliki arkananya dengan mudah dapat mengalahkan Reiko. Di sisi lain, tampak Sonya tengah terlibat pertarungan dengan Kano dan begitu kewalahan. Namun di saat Sonya sudah dalam keadaan terdesak dicekek, alhamdulillah Sonya berhasil menggapai sebuah benda tajam dan langsung menancapkannya ke mata Kano hingga metong. Di sisi lain, Liu Kang tampak masih terlibat pertarungan sengit dengan Kabal, dan karena dirasa terlalu lama, Liu Kang pun langsung menyelesaikannya dengan mengeluarkan jurus ultinya, yaitu memunculkan sebuah naga api yang langsung melahap si Kabal. Sementara Cole yang kini berhadapan dengan Mileena hampir dibuat metong, tapi untungnya Sonya datang dan langsung menembakkan jurusnya ke arah Mileena hingga membuatnya metong seketika. Dari sini Sonya baru menyadari kalau ia tidak sengaja telah mengeluarkan arkana miliknya, karena baru-baru saja telah menghabisi si Kano. Di sisi lain, tepatnya di rumah Cole, Sub-Zero datang ke sana untuk menyandra istri dan anaknya. Kemudian Sub-Zero menemui Cole untuk memancingnya ke sebuah tempat yang sudah Sub-Zero sediakan. Di mana di sini Cole sangat terkejut saat melihat istri dan anaknya yang telah dibekukan dalam es. Di saat Cole akan diselesaikan, ia langsung ingin menggunakan kunoi untuk menghabisi Sub-Zero. Namun hal itu justru tanpa sengaja memanggil roh nenek moyangnya, yaitu Hanzo Hasashi. Dan benar saja, Hanzo pun muncul di sana dan langsung menyerang Sub-Zero. Berkat kerjasama ninja terkuat neraka bersama cucunya, membuat Sub-Zero akhirnya bisa dikalahkan.
Sebelum Hanzo yang kini menjadi Scorpion kembali ke alamnya, dirinya meminta pada Cole untuk menjaga garis keturunannya. Lalu setelah Hanzo pergi, Raiden dan yang lainnya pun datang di sana dan disusul dengan kemunculan Sansung. Di sini Sansung bersumpah akan membalaskan dendamnya. Lalu Sansung mengambil semua jasad petarungnya untuk dikembalikan ke Outworld dan entah ingin diapakan mereka. Namun yang jelas di sini Sansung menekankan kalau semua ini belum berakhir. Setelah itu, Raiden menyuruh Cole dan kawan-kawan untuk mencari orang yang memiliki tanda naga sama seperti mereka. Karena ia tahu bahwa nantinya Sansung pasti akan kembali dan memiliki pasukan yang lebih banyak. Dan film pun berakhir. Who's first?